Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah yang dimuliakan Allah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedikit mengkaji dan meneruskan pengajian rutin. Yang pertama, di era yang sudah sangat modern walaupun sedang berjalan, lebih-lebih di dunia IT, kita bisa menikmati perubahan isi zaman ini. Zamannya tetap, isinya yang berbeda. Dulu kalau kita ngaji, itu biasanya sering-sering buka kitab. Sekarang banyak kemudahan-kemudahan di dalam aplikasi-aplikasi, baik melalui handphone, melalui PC, laptop dan lain sebagainya. Ini sangat mudah untuk membaca kitab-kitab yang ada. Seperti yang saya baca ini adalah termasuk aplikasi kitab. Tetapi perlu diketahui, kitab-kitab seperti Maktabah Syamilah atau Majma'ul Kutub itu ya ada istimewanya, ya ada kekurangan-kekurangannya. Nah, sore hari ini kita mari mengkaji sebuah ilmu yang melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya menjadi orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus tahu, kalau menurut seorang ulama bernama Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita temukan wejangan beliau, takwa di dalam Al-Quran dan hadis itu bisa disimpulkan punya 3 pengertian. Yang pertama, bimaknal khasyah wal haibah. Itu maknanya punya rasa takut, punya rasa gemetar, punya rasa sambung dengan tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang pertama. Dan yang kedua, itu artinya adalah mau beribadah sesuai yang diperintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita ini kan dicipta oleh Allah. Dalam sebuah ayat disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali, nah kecualinya ini ya, al-jin dan manusia, kecualinya ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu mau menghambakan diri kepadaku. Artinya manusia disuruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi Allah sangat
memberikan keterangan bahwa jin, manusia itu dicipta oleh Allah hanyalah supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun kita ini harus menghamba kepada Allah. Artinya menghamba, menjalankan perintahnya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak memperdulikan perintah, tidak memperdulikan larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga kita ini menjadi orang yang sepertinya anti Tuhan, ateis bahasanya. Kalau tidak boleh disebut PKI. Ya. Jadi Allah ini luar biasa memberikan bimbingan kepada manusia. Supaya manusianya mau beribadah. Yang ketiga, artinya takwa kepada Allah itu adalah membersihkan hati dari noda-noda maksiat dan dosa. Ya. Jadi membersihkan hati dari maksiat dan dosa. Jadi kulo kalian panjenengan ini, katanya bahasa Jawanya, kulo kalian panjenengan menjadi manusia itu hendaknya mau bisa membersihkan hati. Cuma ini yang sulit. Sulitnya termasuk yang baca kitab sendiri ini sangat tidak mampu untuk menerjemahkan bahwa bersihnya hati itu sangat sulit diterapkan dalam kehidupan ini. Jadi takwa di dalam kenyataannya menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad nomor 1 bimaknal khosyah wal haibah, yaitu artinya mempunyai makna takut, khawatir dan rasa gemetar dalam jiwa apabila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan saja kita semua menjadi orang yang mampu untuk mempunyai rasa takut, mempunyai rasa khawatir, mempunyai rasa gemetar, lebih-lebih jika dibacakan Al-Quran. Kemudian yang kedua, itu artinya ibadah. Jadi, orang itu kalau tidak beribadah, tidak disebut orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang artinya begitu. Jadi nomor 2, arti takwa itu ibadah. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati dari noda-noda dosa dan kemaksiatan. Islam ini lengkap loh. Kita baca misalnya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Nah, itu jelas itu. Ya, sampean cari itu surat Al-Maidah ayat berapa, makanya saya suruh cari sendiri biar sampean nanti bisa buka-buka kitab. Ya. Kalau cuma langsung mendengarkan sampean enak, ketemu mateng itu. Maka kata Allah itu, firmannya Allah begini. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian semua agama kalian. Ya. Jadi ajarannya sempurna. Dalilnya bisa nanti ditambah-tambah yang punya positif. Tidak mandek seperti kebiasaan orang. Kan banyak sekarang menyampaikan, agama ini sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Jari sopo, agama itu sempurna sebagai syariat peraturan, apa agama sempurna sebagai dalil yang memang nanti ada yang namanya ijtihad? Boten. Ulama pesantren itu tidak sempit kalau mengartikan ayat-ayat itu. Jadi kalau ayat diartikan secara sempit, kita pemahamannya juga sempit. Di sini al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kamu Muhammad, misalnya atas kamu semua umat manusia.
Ini loh Allah menyatakan tidak begini. Al yauma akmaltu laka, enggak. Tapi Allah menggunakan al yauma akmaltu lakum. Berarti lakum ini khusus Nabi dan umum bagi semua umatnya. Wa atmamtu alaikum nikmati. Sampai lihat selanjutnya. Wa raditu lakumul islama dina. Jadi manusia yang diajak bicara oleh Allah, khususnya Nabi sebagai pembawa risalah. Ingat loh. Nabi dan manusia biasa itu bedanya bukan hanya langit dan bumi ya. Maka ketinggian atas langit dan kedalaman dasar bumi itu manusia biasa tidak nututi kepada para nabinya Allah, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Ilmunya saja, kejadiannya saja. Sampai lihat apa komentar Imam Abu Sa'id Al-Busiri. Katanya orang Madura, apa itu katanya orang Arab? Al-Busairi. Ya. Orang Jawa bilang Busiri. Nah kalau orang Madura yang bilang Busiri, nah, Busiri, Teh Busiri, Teh Busiri. Padahal ba, wau, sod, ya, ro, ya, Busairi. Ya, itu. Namanya julukannya Abu Sa'id Al-Busairi. Tapi kadung enak lambe Jawa Busiri. Nah, siapa? Imam Busiri. Ya. Aku sempurnakan atas kamu nikmatku dan aku rela, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Imam Busiri itu menyatakan kehebatan Nabi. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Sampean lihat itu. Ya. Nabi itu tingkatannya berada di atas semua para nabi. Kenapa bandingannya semua para nabi? Apalagi kita. Kita yang kadang-kadang ke masjid bawa sandalnya orang. Kadang-kadang ngomong koyok-koyok Masya Allah. Wong wedok ngomong nang silanang, Dek, si onok blonjone, Dek. Mas, sampean ku gak delok blonjo saiki. Saiki ki lho beras piro, padahal dikai 150, ente blas dari digawe opo ae 150 itu. Ya. Milane sampean Bu lek dadi wong wedok, ya, umpama ana wong lanang ngekeki blonjo mek 5.000. Iki Dik, aku gak iso ngene saiki oleh mek 5.000 tok. Sampean ojo ngomong ngene Bu, ojo cemberut. Oleh opo? Ojo ngono Bu. Carane ku ngene. Alhamdulillah Mas, muga-muga rezeki sampean tambah barokah, tambah gampang. Jari sing lanang, ya Allah istri saya luar biasa, 5.000 syukurnya begitu, Masya Allah. Nanti sampean menang sendiri Bu. Ketika suami nanti minta makan, Dek, makan Dek, keluarkan hasilnya 5.000 itu. Ya otomatis segotok kan. Lalu segotok otomatis suaminya bilang, kok niki ya apa mangan kok segotok. Mas, kari ngangkat gini ya Ben? 5.000 loh Mas. Nah. Ya bener kan 3.000 beras, 2.000. Mas, 5.000, anake 3, aku mbek sampean loro, wonge 5. Beras 3.000 mosok iso. Lah, ngoten niku jarine wong lanang. Iya ya, salah ki kok wong ndek iya. Nah mangkane saiki ku ya paling titik wong wedok iku dibelanjani 20 tah 50 tah itu. Maksimale yo ojo koyo-koyo di TV kok. Suami saya memberi belanja 36 juta. Tak kira bendino ternyata dikrus 1 bulan 36. Oh papa anta kae. Makanya Nabi itu faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi adalah di atas para nabi, kejadiannya, akhlaknya, ya. Malah semua yang ada ini wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bakhri aw rasfan minad diyami. Lah dibanding nabi, semua ini mengambil manfaat dari adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebahagiaan dan kemuliaan. Umpama dibandingkan akhlaknya, ilmunya nabi, kula kali sampeyan gak ono sak pucuke kuku. Malah oleh Imam Abu Sa'id Al-Busiri disebutkan gharfan minal bahari aw rasfan. Cuma 1 ciduk dari lautan. Ini ilmu kita kalau dibanding Nabi. Bahkan bukan 1 ciduk, aw rasfan. Apa iki jenenge? Cipratan.
Mek tampesan tok kula kali sampean iki, dateng ilmunya Nabi. Makanya kata Imam Nawawi begini, kalau ingin menjadi orang baik dunia akhirat, coba siang malam, pagi bangun tidur atau mau tidur, biasakan baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho, aku rela, aku senang punya Tuhan Allah. Saya senang juga punya Nabi sebagai pimpinan kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sangat senang, bangga mempunyai agama bernama Islam. Baru kita menjadi orang yang insya Allah mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini belajar sedikit demi sedikit hati ini mengesahkan Allah. Ingat, setiap saya mengakhiri pengajian begini, tolong jangan lepas Allah dari hati kita, jangan lepas Nabi dari hati kita. Insya Allah hidup kita akan sejalan dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Cuma konsepnya begitu, Allah jangan sampai lepas dari hati kita, Nabi jangan sampai lepas dari hati kita. Kita insya Allah akan terus mendapat ilmu dari guru-guru kita. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.